sangat khusyuk dan sangat menarik pelaksanaan haji tahun 2023 tahun ini, karena pada tahun ini bersamaan setelah restriksi COVID-19 di seluruh dunia sudah dicabut. Jadi karena itulah maka pelaksanaan haji tahun 2023 ya menimbulkan gairah yang begitu besar, sehingga jamaah membludak 3 jutaan lebih jamaah yang datang ke Tanah Suci, di mana kapasitasnya tahun ini biasanya setiap tahun itu hanya sekitar 1 atau sampai 2 juta orang. Saya merasa bersyukur karena keberangkatan saya sebetulnya awalnya tidak saya rencanakan, tetapi karena panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya merasa seolah-olah diperjalankan ke sana. Kenapa? Karena pada saat saya mau berangkat haji, saya baru tahu bahwa saya akan berangkat itu kurang lebih tanggal 22 Mei. Dan kita berangkat kan 3 Juni. Dan saya baru dapat apa yang kita sebut dengan visa haji, karena visa haji dengan visa perjalanan beda-beda. Kalau visa haji itu restriksi khusus untuk haji. Nah, itu baru keluar sekitar tanggal 30 Mei, berarti 3 hari sebelum keberangkatan. Yang berikutnya keberangkatan saya karena sekaligus barengan sebagai mewakili petugas haji, khususnya petugas kesehatan, saya tidak membayar, tapi itu adalah suatu tanggung jawab untuk membantu jamaah haji bisa mendapat kesulitan di bidang kesehatan pada saat melaksanakan haji. Dan kita paham tahun ini dari hampir 3 jutaan 3 juta lebih peserta haji itu mayoritas orang tua, dan pada saat orang tua itu kita paham juga bahwa kondisi haji tahun ini di mana Mekah berada pada puncak-puncak masa panasnya. Nah, konteks itulah yang membuat kenapa jamaah haji kita cukup banyak yang meninggal tahun ini. Mungkin karena sudah usia yang sudah tua, kemudian yang kedua juga karena suhu yang cukup ekstrim. Jadi intinya pelaksanaan haji sangat betul-betul mendebarkan hati, karena secara spiritual kami merasakan betul-betul rasa bahagia, rasa syahdu, rasa khusyuk yang teramat tinggi, yang tentu itu tak terbayarkan nilainya. Jadi kalau kita bicara tentang haji, memang pengalaman dan aktivitas fisik sangat besar. Kenapa? Hampir semuanya membutuhkan tenaga fisik. Sebagai mengawal para jamaah haji di bidang kesehatan, kami nasihatin. Pertama, yang menyebabkan orang mengalami gangguan yang cukup berarti kalau mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Oleh karena itu, saya selalu anjurkan kepada para jamaah kami untuk jangan lupa meminum yang cukup, minimal 2 liter sehari. Itu yang pertama. Dan kalau ada tanda-tanda sudah mulai mengalami dehidrasi, secepatnya minum. Termasuk saya menganjurkan para jamaah haji kita membawa apa yang disebut dengan oralit bubuk, jadi sampai di sana nanti dia tinggal campur air kalau memang misalnya dia diare atau apa, karena kan perbedaan makanan. Kemudian yang berikutnya, selain itu saya yakin tentang udara yang ekstrim, yang panas itu juga perlu dijaga dengan baik dalam konteks perlu kesiapan kita untuk tetap punya kemampuan untuk menjalankan ibadah dengan baik. Dan berikutnya yang paling penting juga jaga makanan yang sehat, jangan terlalu kenyang tapi jangan juga lapar. Kemudian yang paling utama sebetulnya adalah purpose, tujuan kita melaksanakan haji itu. Semakin kita ikhlas, semakin kita fokus melaksanakan haji, maka biasanya hal-hal yang lain itu akan ngikut. Oleh karena itu perlu kesiapan mental, kesiapan spiritual, dan selalu berpikiran positif.
berpikiran positif. Dengan pikiran positif seperti itu, maka segala rintangan pada saat melaksanakan haji akan kita bisa lalui dengan baik. Dan yang terakhir tentu kuncinya ikhlas. Nah, kemudian jika matahari yang sangat panas itu bisa dengan menyemprotkan kayak air zam-zam di kepala dan sebagainya, karena itu bisa membantu. Kemudian yang berikutnya yang paling penting, kalau terjadi ada keluhan, karena pos kesehatan kan sangat banyak, pos kesehatan dokter itu sangat banyak dan bisa dibantu. Oleh karena itu silakan segera melapor ke para leader masing-masing di setiap kelompok. Nah, kemudian dijaga makannya, karena ada juga aspek yang sedikit ini, khususnya di daerah Mina. Pada saat kita berkumpul di Mina, itu kan manusia sangat banyak, sementara tempatnya terbatas, termasuk misalnya kamar kecil itu tidak banyak. Jadi rata-rata dari beberapa grup itu satu tenda misalnya, itu ada 10 laki-laki, 10 perempuan, berarti 20, berarti 100 orang itu satu kamar mandi, itu rasionya, dan tentu itu membutuhkan antriannya. Itu perlu juga dijaga dengan baik, yaitu dengan berpikiran yang lebih fokus. Alhamdulillah semua kita ini bisa lalui semuanya dengan baik, dan saya yakin mudah-mudahan para umat yang ingin naik tanah suci tidak usah takut. Semuanya sangat menyenangkan, sangat sejuk, sangat bahagia walaupun udara panas ya. Yang penting sekali lagi niat dan optimisme kita untuk menjalankan ibadah dengan baik. Jadi sangat menarik dan sangat berbahagia kita naik haji itu, karena kita bayangin suatu tempat yang tidak terlalu luas, tapi 3 jutaan orang hadir di sana. Nah, dari berbagai latar belakang, mulai latar belakang yang paling mungkin ada yang tukang sapu, mungkin ada yang petani, tapi ada juga banyak orang-orang besar, ada jenderal, ada profesor, ada bahkan presiden dan perdana menteri yang hadir dan menteri di sana. Jadi dengan konteks seperti itu, dari berbagai macam masa latar belakang, cara berpikir yang berbeda-beda, semuanya tumpah dalam waktu dan tempat yang sama, khususnya di Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Saya melihat ada hikmah terbesar di situ, yaitu hikmah kesamaan kita untuk bersatu. Kita tanggalkan semua apa itu perbedaan-perbedaan, kita merasa bagian dari hamba Allah, dan dari itu kita merasa sama, bersaudara. Kita jalankan aturan yang sama, kita jalan protokol ibadah yang sama, dan kita menyerahkan diri sama Sang Pencipta secara bersama-sama. Jadi hikmah ada yang terbesar, saya kira, selain secara pribadi saya merasa lebih bahagia, lebih sehat, tapi dalam konteks komunitas, yaitu saatnya kita hilangkan, eliminir perbedaan-perbedaan yang tidak penting, misalnya perbedaan mazhab, perbedaan cara berpikir. Kita saatnya bersatu, karena itu berarti adalah persatuan umat manusia di Padang Arafah. Selain itu tentu yang paling penting bahwa itu gambaran kita di Padang Mahsyar. Kita paham pada saat kita setelah meninggal, suatu kita akan bertanggungjawabkan selalu apa yang kita lakukan di dunia ini. Pada saat itu tidak ada lagi perbedaan warna kulit, perbedaan rambut, perbedaan warna mata, perbedaan jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya. Jadi betul-betul kita bahagia, kita terharu, kita syahdu menjalankan ibadah haji, merasa satu bahwa kita adalah satu, semuanya sama di permukaan bumi ini, di Padang Arafah. Jadi itu saya lihat hikmah yang terbesar selain hikmah-hikmah lainnya.